Halo guys, balik lagi di channel YouTube Tech with Black. Dan di video kali ini gue punya 5 rekomendasi prosesor lagi nih dari Intel dan AMD. Dan budgetnya gue bisa katakan masih cukup terjangkau buat kalian yang pengen rakit komputer ya. Kalau kalian main rakit komputer juga bisa DM Instagram gue Tech with Black, nanti kita konsultasi bareng-bareng. So yaudah, semoga video ini bermanfaat. Enjoy the video. Intro. Hai semuanya, balik lagi di channel YouTube Tech with Black. Dan di video kali ini gue punya 5 rekomendasi prosesor dari budget yang cukup terjangkau sampai yang agak lumayan mahal. Dan ini masih worth it banget dengan spesifikasi yang masih cukup mantap ya. Yang pertama, gua rekomendasiin di AMD Ryzen 3 2200G. Ini di 615.000 ya. Kalau sama unit fan jadi gua udah cek di 650.000. Kita langsung ulas ke spesifikasinya aja. Yang pertama, dia pakai APU-nya Radeon Vega 8 ya. Dengan skor di 1585, kita bakal fokus ke sini aja. AMD Ryzen 3 2200G. Dia udah 4 core 4 threads. Ini bekas tapi yang gue rekomendasiin. Gue udah cari yang baru nggak dapet. Gue nggak tahu apakah banyak yang nyari kah gitu kan ya. Soketnya AM4 gue udah bilang udah kayak Radeon Vega 8. Frekuensinya di 3,5 up to 3,7. Dia TDP-nya 65 watt keluaran tahun 2018. Jadi bisa gue katakan ini masih cukup lumayan worth it di budget 600 ribuan. Ini bekas. Kalau kalian minat, pokoknya linknya gue taruh di deskripsi semua. Untuk skor prosesornya di angka 6769, clock speednya di 3,5 up to 3,7. Jadi kalau kalian pengen rakit komputer pakai PC ini bisa banget guys ya. Paling kalau 600 ribuan nih murah banget loh ini. Second ya. Pokoknya kalau minat, linknya di deskripsi, kalian rakit sendiri atau rakit komputer sama gue ya. Cuma terserah lah ya. Yang kedua, ini adalah AMD Ryzen 3 3100. Udah 81 kali terjual. Untuk prosesor ini itu wajib banget memakai VGA eksternal karena dia nggak ada APU-nya. Jadi kalau teman-teman berminat pengen rakit komputer pakai VGA eksternal, pokoknya linknya gue taruh di deskripsi. Gue udah bilangin bahwa ini wajib memakai VGA eksternal pada saat kalian rakit komputer pakai prosesor ini ya. Langsung kita bahas spesifikasinya aja deh. Ya, bahas spesifikasinya dulu ya. Dia itu udah 4 cores 8 threads. Gue udah bilang dia nggak ada APU-nya, jadi dia wajib memakai VGA eksternal teman-teman. Makanya gue selalu bilang kalau kalian yang pengen rakit PC sendiri, nggak mau dirakitin sama orang yang paham, kalian harus ngerti banget apakah prosesornya support untuk bisa tanpa VGA eksternal atau enggak gitu ya. Kalau enggak, kalian nombok lagi. Soketnya AM4, dia udah 4 core 8 threads, frekuensinya di 3200 MHz, RAM-nya DDR4, frekuensinya di 3,6 GHz, up to 3,9, keluaran tahun 2020, tanggal 24 bulan April. Tadi untuk skornya di angka 11.623, jadi sudah ada perbedaannya juga ya. Ini masih di angka 1.100.000, nanti kalau tambah VGA lagi ya cari yang setara lah. RTX 1050 juga gue rasa masih worth it. Yang ketiga, ini gue saranin adalah Intel Pentium Gold. Intel Pentium Gold G6400. Kalau Intel, gue harus katakan Intel itu harganya buat gue absolutely mahal guys. Jadi makanya gue setiap rakit komputer gue selalu menyarankan ke teman-teman kalau gue rakitin pakai AMD. Cuma gue nggak memungkiri kalau teman-teman misalkan pengennya pakai Intel aja. Gue tuh cuma menyarankan, kasih usulan. Cuma kalau teman-teman misalkan tetap ngotot mau Intel ya nggak apa-apa. Ini gue saranin Intel Gold G6400 ya. Kita langsung bahas spesifikasinya dulu aja deh. Dia udah 2 core 4 threads, sudah hyperthreading, memakai iGPU HD Graphics 610, jadi dia bisa nyala tanpa memakai VGA eksternal. Keluaran tahun 2020 tanggal 30 bulan April. Soket LGA 1200, TDP-nya di 58 watt dengan power limit 2-nya di 58 watt juga. Write speed-nya di 2666 MB transfer per second, RAM-nya support DDR4 ya. Untuk prosesor ini skornya diangkat, ini iGPU-nya 719 dan untuk skor prosesornya diangkat 4124 ya, Intel ya. Cuma balik lagi ke teman-teman semua. Prosesor keempat yang gue rekomendasiin adalah Intel Core i3 10100. Ini dia bisa nyala tanpa memakai VGA eksternal juga karena di sini dia ada iGPU-nya. Kalau Tocom ada pasti trusted, tidak ada persoalan. Dia memakai iGPU yang sama, soket yang sama,
dia cuma bedanya di 4 core 8 threads. Keluarannya sama, tanggal 30 bulan April tahun 2020, frekuensi 3,6 up to 4,3. TDP-nya di 65 watt dengan power limit 2-nya di 90 watt. Kita lihat juga apa sih yang bikin beda juga, kita lihat apa deh. Ini apa? Ya. Beda di ini 2 core 4 threads, yang ini di 4 core 8 threads ya. Jadi kalian udah mesti ngerti ya. Oke. Dan untuk skor prosesornya di angka 8681, jadi 2 kali lipat ya. Wajar kalau harganya lebih mahal ya. Yang terakhir, nah ini udah lumayan mahal, di 3.450.000 memakai AMD Ryzen 5 2600. Jadi kalau kalian pengen rakit komputer, kalian yang pertama harus lihat juga apakah dia soketnya apa, soketnya AM4, apakah dia memakai APU enggak. Jadi ini prosesor wajib banget memakai VGA eksternal teman-teman. Cuma untuk prosesornya aja, kalau misalkan 3 juta, ini VGA-nya kalau gue sih saranin dia cari yang 4 juta atau 5 jutaan gitu ya. Udah 6 cores 12 threads, frekuensi di 3,4 up to 3,9. Keluaran tahun 2018, tanggal 19 bulan April. Udah 6 cores 12 threads. Pokoknya dengan core speed tadi gue udah bilang segala macam. Untuk skor prosesornya di 13.208. Tapi ini wajib memakai VGA eksternal ya. Ini cuma prosesor doang. Ini 5 rekomendasi prosesor ya. Kalau kalian mau rakit sendiri ya monggo, kalau enggak ya nggak apa-apa. Pokoknya yang ini wajib memakai VGA eksternal. Pokoknya gue udah bilang yang tidak support APU atau iGPU itu wajib banget memakai VGA eksternal. Cuma gue punya feeling di masa depan VGA eksternal bakal nggak laku lagi. Misalkan laku pun cuma buat mining dan Bitcoin, karena gue rasa komputer akan jauh lebih hemat tempat, lebih hemat space, karena dengan supportnya APU dan iGPU. Gue yakin di masa depan chipset VGA bakal jauh lebih kekinian lah. APU atau iGPU-nya bakal jauh lebih mantap dan lebih gahar ya. Oke. So ini ada 5 rekomendasi. Yang pertama adalah AMD Ryzen 3 2200G. Yang kedua adalah AMD Ryzen 3 3100. Ini wajib memakai VGA eksternal. Yang ketiga adalah Intel Pentium Gold G6400. Ini bisa nyala tanpa memakai VGA eksternal. Yang i3 10100 bisa nyala tanpa memakai VGA eksternal. Yang AMD Ryzen 5 2600 wajib memakai VGA eksternal. Dan ini pun bisa nyala tanpa memakai VGA eksternal ya. Oke, so videonya gue udahin aja sampai sini. Kalau kalian pengen bantu perkembangan channel ini, bisa jangan di skip iklannya. Bisa bantu Saweria dan rakit komputer di Tech with Black. Ya udah, semoga kalian sukses terus, sehat selalu. Sampai jumpa di video Tech with Black selanjutnya. See you tomorrow, bye bye, ciao, thank you.